Orang yang berhijrah ini adalah orang yang senantiasa bisa meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang dan bisa mengerjakan dan yang Allah perintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi gawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basallim ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum al-ayah. Wa qala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hijrah al-muhajir man hajara ala ma nahallahu anhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wal mukhtaramun, para alim, para ulama, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru, para dewan Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah, yang mana pada kesempatan malam hari ini tidak bisa sebutkan Habib satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alimil ulama kita, guru-guru kita di tempat yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, remaja putra, remaja putri, adik-adik, dan insyaallah semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih memberi rezeki kepada kita semuanya. Dan perlu diketahui, orang mendapatkan satu rezeki ini bukan harus berupa materi saja, bukan harus berupa uang saja, tapi ketika Allah memilih hambanya untuk senantiasa hadir, yang mana di tempat tersebut diridhoi oleh Allah, itulah rezeki yang hakiki. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur kita bisa hadir ke majelis ilmu, majelis mulia. Mudah-mudahan berkahnya majelis ilmu, majelis mulia kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi agung, Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kita sebagai umatnya,
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram, di awal Muharram ini, yang mana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak amalan, banyak pekerjaan yang harus diamalkan sebagai kita orang muslim. Akan tetapi terkadang orang tahu bulan Muharram, tapi terkadang tidak tahu apa yang terjadi di bulan Muharram dan bagaimana cara kita mengamalkan atau beramal di bulan Muharram. Maka dari itu ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengaji ilmu, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Habib bermanfaat, amin rabbal alamin. Alhamdulillah kita sama-sama baca solawat, baca maulid, mudah-mudahan berkahnya solawat, berkahnya tahlil tahmid, mudah-mudahan tidaklah kita keluar di majlis ini melainkan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, baik saudaranya, familinya, tetangganya, keluarganya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diuji sakit, sabar, sabar. Insya Allah ketika kita sabar menghadapi apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kata Nabi, in tasbir falakal jannah. Kalau kita bersabar, maka surga balasan untuk orang yang bersabar. Maka dari itu ketika kita diuji penyakit, ibaratnya sakit apapun, entah kita kena musibah yang lainnya, sabar. Jangan sampai kita tergesa-gesa, jangan sampai kita banyak pikiran. Jadi sabar insya Allah. Bahkan Al-Fakir pernah melihat dalam satu kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa idza aradallahu bi abdi khairan ajjala uqubahu fid dunya. Ketika Allah menghendaki kepada hambanya yang baik, yang soleh, maka Allah akan segerakan daripada ujiannya, penyakitnya diantaranya sebagai kafarah, sebagai penghapus daripada dosa-dosa. Makanya ketika ada seorang habib atau ulama, kiai, orang ahli ibadah, ketika sakit, ya mungkin jangan merasa aneh ya. Oh kiai ge udurnya apa orang, ya semua juga manusia. Makanya karena ketika orang ditimpa musibah penyakit, insya Allah ketika Allah menghendaki pada hambanya yang baik sebagai kafarah dosa, penghapus dosa, dan insya Allah akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Makanya ketika mudah-mudahan berkahnya sholawat yang sedang sakit, yang sedang daripada keluarganya, saudaranya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Yang sedang usaha, yang sedang dagang, yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan berkahnya hadir majlis ilmu, hajat-hajat kita, usaha kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Yang tadinya ibaratnya rezekinya seret, mudah-mudahan berkahnya di awal bulan tahun Hijriah yang mulia ini, mudah-mudahan rezeki kita tambah bermanfaat, banyak barokah, amin amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi daripada hijriyah ini banyak ulama mengatakan yang namanya hijrah ini, banyak ulama mengatakan diantaranya intiqalu syai' an syai' itu namakan hijrah. Jadi berpindahnya satu perkara ke tempat perkara yang lain itu dikatakan hijrah. Jadi andai kata kita nih punya aqua di sini, ini ke sini, ini juga sama hijrah, ya. Atau dari Cijoho ke mana, ke Ciporang, itu juga hijrah. Ada lagi mengatakan al-hijrah tarkud diyar in khaffat al fitnah. Orang yang berhijrah ini orang yang meninggalkan rumah karena takut ada fitnah. Nah itu diantaranya. Tapi hijrah yang paling benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hijrah al-muhajir man hajara ala ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang senantiasa bisa meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang dan bisa mengerjakan dan Allah yang Allah perintahkan.
Itu definisi hijrah yang hakiki, yang sebenarnya. Maka dari itu hayu di awal tahun Hijriah ini, mudah-mudahan berkahnya awal bulan Muharram ini kita ada peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan malu-malu. Entong era-era kata orang Sunda. Entong isin-isin. Habib saya memalu mau hadir majelis ilmu. Era pada hadir jalsa ahad. Banyak tukang dosa, pernah nyuri, pernah zina, pernah dan sebagainya. Jangan malu-malu. Entong era, kalau kita nunggu malu kapan hadirnya, betul? Maka dari itu jangan malu-malu. Bahkan Allah ini senang. Innallaha afrahu bitaubatit taib. Allah ini bahagia. Allah ini senang. Allah ia bingah ketika melihat hambanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senangnya Allah, gembiranya Allah, bingahna Allah melebihi orang yang sedang berbahagia apabila melihat hambanya berduyun-duyun hadir ke majelis taklim, berduyun-duyun berjamaah, berduyun-duyun sedekah, berduyun-duyun hadir daripada salat Jumat, berduyun-duyun taat kepada Allah. Allah ini senang. Contohkan, andai kata orang rumah tangga 10 tahun belum dapat keturunan, 12 tahun belum dapat keturunan. Ketika 15 tahun orang ini dapat keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini orang senang apa gagak? Senang apa gagak? Senang. Orang tujuannya nikah kan diantaranya punya anak, betul? Punya keturunan. Siapa yang nggak pengen orang yang punya anak? Pasti senang banget. Udah lama 15 tahun baru dapat keturunan. Bentuk bahagianya, bentuk senangnya. Sampai kiai diundang, habib diundang, bupati diundang, bentuk bahagianya. Senang, bingah bisa. Tapi hadirin, bingahna Allah, senangnya Allah, gembiranya Allah melebihi orang yang baru punya keturunan 15 tahun ketika melihat hambanya kembali kepada Allah, ketika melihat hambanya mau berduyun-duyun hadir majelis taklim, ketika hambanya berduyun-duyun untuk taat kepada Allah. Maka dari itu jangan putus asa, jangan kecil hati, entong letik hati. Karena ketika Allah akan memberikan derajat saleh atau salehah, tidak harus keturunan kiai, tidak harus keturunan habib, tidak harus keturunan ulama, siapapun orangnya, saha wa jalmina. Tapi kalau ingin niat kembali kepada Allah, hijrah taat kepada Allah, maka mereka layak mendapatkan derajat saleh atau salehah. Mudah-mudahan di awal tahun bulan Hijriah ini, di bulan Muharram ini, mudah-mudahan kita tambah taat kepada Allah, tambah ibadah kepada Allah, sehingga kita mendapatkan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di bulan Muharram ini banyak kejadian senang, bahagia. Di saat itu Allah takdirkan di bulan Muharram. Dan banyaklah kita sering dengar daripada kiai, para ulama, para habaib. Di antaranya contoh kecil, diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Allah takdirkan di bulan Muharram. Ada lagi diselamatkan Nabi Allah Ibrahim daripada kobaran api yang dibakar oleh Raja Namrud. Itu Allah takdirkan di bulan Muharram. Ya, Nabi Allah Ibrahim dibakar kagak mempan. Makanya ada doanya. Apa doanya? Ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Coba nanti di rumah dipraktekin ya. Dipraktekin ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Masukin tuh ke api. Nah, insyaallah gosong. Insyaallah tutung berenya beda makomna ya. Beda makomna mungkin Nabi ya beda sama kita, Masya Allah. Itu Allah takdirkan di bulan Muharram. Dan banyak lagi diselamatkan Nabi Allah Yunus, diselamatkannya daripada disembuhkannya Nabi Yakub dari penyakit butanya, Allah takdirkan di bulan Muharram. Bahkan kala Imam Ghazali nanti hari kiamat juga katanya wallah alam ini. Wallah alam katanya di bulan Muharram. Allah ciptakan daripada Nabi Adam, ulama mengatakan di bulan Muharram. Tapi kalau Nabi ini
Allah ciptakan atau lahirkan bukan di bulan Muharram tapi di bulan Rabiul Awal. Akan tetapi hijrahnya daripada kota Madinah, daripada kota Mekah ke kota Madinah, para ulama mengatakan di antaranya, sebagian ulama mengatakan di bulan Muharram. Nah, apa saja sih amalan-amalan di bulan Muharram tersebut? Banyak amalannya, seueur. Di antaranya lagi yang sudah kita tahu, paham, masyhur, di antaranya puasa. Suka puasa nggak di bulan Muharram? Osok puasa ente? Nah, mudah-mudahan bisa ngamalin ya. Jujur ya, nggak apa-apa, jujur bening jujur daripada bohong ya, ente ya. Nah, yang belum tahu manfaatnya puasa sehari di bulan Muharram. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumin asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Sallu ala Nabi Muhammad. Puasa sehari di bulan Muharram, maka Allah akan mengampuni dosa setahun sebelumnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Masya Allah keutamaan puasa di bulan Muharram itu luar biasa. Bahkan lebih bagus di bulan yang dipilihkan. Kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Pangutama-utamanya pangsaena puasa sesudahnya santosna bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram. Maka yang belum ngamalin di hari tanggal 9-nya ya, biar enggak tasyabuh sama orang-orang Yahudi ya. Karena dulu ketika Rasulullah SAW ke kota Madinah, ada seorang Yahudi yang sedang berpuasa. Sampean kenapa berpuasa? Saya atas selamatkannya Nabi Allah Musa dari kerjaan Fir'aun. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, antumlah yang lebih berhak. Makanya kata Nabi, kalau andai kata tahun depan akan menjumpai bulan Muharram, saya akan tanggal di hari At-Tasyu'a, yaitu tanggal 9. Makanya yang biar enggak tasyabuh dengan orang-orang mereka, maka puasanya di tanggal 9-nya, tanggal 9, tanggal 10 insyaallah diniatkan. Apalagi perempuan ya, barangkali punya qada Ramadan, sok niat qada yang wajib insyaallah. Kalau kita niat qada dan punya niat juga ingin puasa Muharram, insyaallah dapat pahala dua-duanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan apalagi banyak diantaranya berkunjung kepada orang soleh ya, kepada alim ulama, kepada kiai. Kita harus dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, karena orang akan dekat nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagaimana kadar, sebagaimana ukuran tatkala kita di dunia. Kalau kita di dunianya mau kumpul dengan alim ulama, mau kumpul dengan orang soleh, mau kumpul dengan keluarganya Nabi, mau kumpul di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah tidak diragukan lagi orang tersebut akan didekatkan dengan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang di masa hidupnya tidak mengenal majelis ilmu, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal kiai, tidak mengenal para habaib, tidak mengenal ibadah, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal sunnah, naudzubillah, maka tidak diragukan lagi mereka akan dijauhkan dengan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak mengenalku, kata Rasulullah. Makanya mudah-mudahan dengan kita hadir jalsa ahad, dengan hadir kita majelis ilmu, mudah-mudahan sebagai penyebab kita didekatkan dengan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatin ulama, dekatin kiai, ustaz. Karena Masya Allah, kalau orang-orang dahulu sih Masya Allah, saking kesehariannya banyak ibadah, saking kesehariannya orang-orang banyak taat kepada Allah, kesehariannya itu baca wirid, baca sholawat, baca Al-Quran. Oh, zaman sekarang kan banyaknya pegang HP, betul? Seueur megang HP, tak seueur mau mantun tasbih. Apa tak tasbih? Seueur HP berenya, nggak kuat, nggak mudah ya. Dikit-dikit handphone, mau mandi handphone, bangun tidur handphone. Giliran handphonenya lobet, langsung cari casanda. Tapi giliran batin kita lobet, giliran hati kita lobet, kita nggak bener-bener pengen cari untuk dicasnya.
Makanya dengan cas rohani kita yaitu dengan hadir kita majelis ilmu. Nah orang soleh terdahulu Masya Allah luar biasa, sehingga karomah-karomahnya, keramat-keramatnya itu luar biasa. Kita pernah dengar ceritanya Tuan Syekh, keramatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana dan karomahnya para wali-walinya Allah luar biasa ya. Dan yang Al-Fakir tahu diantaranya yang masih ada, yang masih hidup diantaranya karomahnya, yang Habib tahu diantaranya Al-Habib Umar bin Hafid. Al-Habib Umar bin Hafid ini yang sering kita tahu di majelis Rasulullah, betul ya, pernah lihat atau pernah lihat fotonya kan ya. Terus apa namanya, beliau yang mengarang kitab Maulid Ad-Diya Ulami, beliau masih ada beliau, dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa mengajak kepada seluruh umat yang ada di seluruh dunia ini untuk benar-benar mencintai kepada Rasulullah dan mencintai kepada Allah dan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang Al-Fakir tahu karomahnya beliau, Masya Allah, beliau bisa berbicara dengan hewan, bahkan bisa menaklukkan hewan. Satu riwayat nih, cerita ya, nggak apa-apa ya cerita ya. Ketika Habib Umar bin Hafid ingin dakwah ke kota Afrika, ke negara Afrika, dan di negara Afrika ini terkenal banyak hutannya. Yang namanya hutan pasti banyak hewan buasnya. Pasti ini namanya hutannya pasti ada namanya hewan buas seperti ular, macan, singa dan sebagainya, gajah dan sebagainya. Suatu ketika Al-Habib Umar bin Hafid ingin berdakwah kepadanya. Memang suka diikutin tuh sama murid-muridnya. Contohnya siapa? Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa ketika dakwah itu ke negeri Dayak ya. Yang danger, yang tantangannya luar biasa. Memang itu ya warisan-warisan jidnya. Nabinya kan seperti itu. Dulu ketika dakwah ke kota Mekah, kota Madinah, sampai diperangi Quraisy dan sebagainya, orang-orang Quraisy dan sebagainya, orang-orang kafir dan sebagainya. Begitu juga itu cucu-cucunya seperti itu. Beliau Al-Habib Umar bin Hafid ketika ingin dakwah ke negara Afrika, dan sampailah katakanlah di negara Afrika. Ketika sampai ingin berdakwah, ada penyiapan apa tuh kalau ada pos-pos. Mungkin kalau sekarang mah pos Covid ya, mungkin pos diperiksa ini udah divaksin apa belum nih. Kalau divaksin nggak boleh sampean. Sekarang kan kayak gitu ya di kota-kota seperti itu. Nah beliau ketika sampai di satu posko diperiksa sama polisi. Habib mau kemana? Saya mau dakwah ke ke tempat tersebut. Jangan. Di sini banyak singa, banyak gajah, banyak ular yang berbuas, ditakutkan terjadi apa-apa. Kata Habib Umar, sudah kita gelar tikar. Setelah gelar tikar, baca maulid Simtuduror, baca maulid Ad-Diya Ulami dan wirid yang lainnya. Kebetulan si orang polisi ini yang penjaga posko ini orang-orang kafir, orang-orang yang non Islam, orang bukan Muslim. Sehingga di saat itu setelah beres daripada baca wirid, baca sholawat, Al-Habib Umar minta izin kepada penjaga tersebut, wahai Bapak polisi, saya ingin berangkat untuk dakwah ke tempat tersebut. Jangan, pokoknya jangan, ini tempat yang sangat danger, tempat yang ditakutkan terjadi apa-apa. Tapi Habib Umar udah yakin, ia memberanikan diri untuk berangkat ke tempat tersebut. Ya sudah, kalau memang Habib ingin berangkat, kata polisinya, silahkan, saya ngikutin di belakang, takut terjadi apa-apa. Tatkala sampai di tengah-tengah hutan, hadirin, apa yang terjadi? Ternyata betul, benar, apa yang ditakutkan, dikhawatirkan terjadi, yang tidak diinginkan benar. Ternyata datang seekor macan singa. Kira-kira orang Cijahu kalau ada macan itu, kira-kira kalau ketemu macan nih, mau dideketin apa mau dijauhin? Nah, lumpat merenya, dikehil merenya. Ketika sampai ini di pertengahan hutan, datang macan. Tapi Masya Allah Al-Habib Umar bin Hafid santai. Yang lainnya pada gemeteran, yang lainnya pada ketakutan. Tapi Al-Habib Umar bin Hafid Masya Allah santai. Ketika bilang sama supirnya, wahai supir, buka kacanya. Habib, itu macan bukan kucing, macan, takut diterkam. Buka, kata Habib Umar bin Hafid. Ketika dibuka Masya Allah terjadi seperti orang yang ngobrol seperti itu. Akhirnya Masya Allah itu macan dikasih pisang,
Biasanya kan kalau pisang makanan buat monyet ya. Biasanya ini buat macan. Masya Allah dikasih pisang, tapi Masya Allah itu macan mengangguk. Setelah dikasih pisang mengangguk dan kemudian ia lari. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu keramahannya daripada Al-Habib Umar bin Habib sampai bisa berkomunikasi dengan macan, bahkan itu dikasih pisang mau mengangguk dan ia pergi itu macan. Ketika sampai di tempat tujuannya, ini orang polisi yang non muslim, yang tidak Islam merasa aneh, merasa ajib, merasa takjub melihat seekor macan yang mana takut sama Habib Umar sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga di saat itu, di waktu itu berkahnya daripada kesolehan kealiman Habib Umar, orang yang tadinya orang non muslim masuk Islam, berkahnya Al Habib Umar bin Hafiz sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu diantaranya amalan-amalan, diantaranya di bulan Muharram, diantaranya yaitu dekatin ulama, kumpul dengan ulama. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Karena kenapa hadirin? Sebagaimana para ulama mengatakan, yahtazul insan ila ziyarati ma yubki wa idza lam yajidhu fil ahya intala'a ala siratihi fil amwat. Kita semuanya ini sangat butuh dengan sosok alim ulama. Karena kenapa? Kalau tidak alim ulama, tidak ada kiai, tidak ada ustaz, tidak ada para habaib, mautul alim, mautul alam. Ketika meninggalnya seorang orang soleh, ketika meninggalnya seorang alim, maka alam semesta akan seperti orang yang seperti padam, seperti mati, seperti kubur dan sebagainya. Maka itu dari doakan. Wabil khusus para guru, para kiai yang ada di kampung Cijoho ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan, untuk melanjutkan daripada dakwahnya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Dengan dekat dengannya, dengan kumpul dengan para alim ulama, bisa membuatkan kita menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat wajahnya, dengan memandang wajahnya orang soleh, bisa membuatkan daripada kafarah daripada dosa-dosa kita. Kata Nabi, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fafariha faja'alallahu min tilkan nadrah malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Barang siapa orangnya sing sahajal mina melihat memandangnya orang soleh. Ini baru memandang, hadirin, belum kita bersalaman, belum kita berpelukan, baru memandang. Tapi dengan pandangan yang luar biasa, pandangan dengan penuh senyum, pandangan dengan penuh gembira, kebahagiaan, maka Allah akan menjadikan penglihatan tersebut malaikat, yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang senantiasa memandangnya orang-orang soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, itu belum kita bersalaman, baru memandang. Maka dari itu, ayo kita amalkan berziarah kepada alim ulama, baik yang hidup, yang udah meninggal. Seandainya wa idza lam yajidhu fil ahya intala'a ila siratihi fil amwat. Andai kata kita belum ada sempat silaturahim ke kiai, belum sempat kita silaturahim ke guru-guru kita, maka ambillah pelajaran, sauri tauladan daripada orang-orang soleh kita terdahulu. Jangan sampai kita kebawa yang enggak, jangan sampai kita ajaran-ajaran yang enggak jelas. Karena zaman sekarang Masya Allah memang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, satafariqu ala ummatin ala 73 firqah, akan datang satu masa terhadap umatku yang mana umatku akan menjadi terpecah belah 73 golongan. Hum min ahlin nar illa wahid. Semuanya tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah terkecuali satu golongan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena zaman sekarang banyak aliran. Ada yang pernah nih viral, sempat orang sholat cuman Allahu Akbar langsung sujud. Ada yang kayak gitu. Ada zaman sekarang. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang tuh cukup, kadang orang niat sholat tuh cukup niat aja dah. Saya mau niat sholat duhur, cukup. Sementara yang namanya niat dalam kitab Safinah itu qasdul fi'li muqtaron bi fi'li. Jadi niat, yang namanya niat ini orang yang mengerjakan dan dibarengi dengan pekerjaan. Jadi punya niat, ya punya niat dan dibarengi dengan pekerjaan. Sementara orang berkeyakinan, ada orang yang niat sholat udah cukup di hati aja. Enggak yang namanya Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu, zaman auzubillah. Bahkan sholat cuman ruku, cuman sujud udah. Sementara rukun sholat tuh Masya Allah banyak. Iktidalnya, tumaninahnya harus ada dan sebagainya. Maka ambillah daripada orang-orang soleh kita terdahulu yang sudah meninggal daripada ibadahnya. Orang tua kita dulu ngajarin kayak gimana, cara bertetangga kayak gimana,
cara bersedekah kayak gimana, cara berpakaian kayak gimana, cara sholatnya bagaimana, cara muamalatnya kayak gimana. Orang tua kita terdahulu ngajarin tahlil, ya kita ngikut tahlil. Orang tua kita dulu ngajarin maulid, ya kita maulid. Orang tua kita dulu suka menyambut Muharram, ya kita ikutin. Memang yang namanya Muharram ini ritual yang memang tidak ada zaman Rasulullah. Akan tetapi bagus apa enggak? Bagus untuk muhasabah diri, untuk mengingat-ingat, wah sekarang udah tahun baru lagi, umur kita udah berapa tahun, nambah lagi, kita ada banyak dosa. Buat mengingatkan diri, kita tambah tua, sebentar lagi akan mati. Jadi tujuannya seperti itu. Maka yang namanya peringatan bulan Muharram, kalau kita diisi dengan acara yang mulia, acara yang baik, insya Allah dapat pahala. Tapi jangan sampai kita bulan Muharram diisi acara yang tidak bermanfaat. Makanya mudah-mudahan dengan acara menyambut bulan Muharram ini kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan diantaranya lagi amalan di bulan Muharram, diantaranya sebenarnya banyak lah. Cuman waktu ini sudah malam, cukup. Insya Allah nanti kalau Habib ada waktu lagi, Habib jelaskan yang berikutnya yang lainnya. Diantaranya tadi seperti yang tidak kita berikan kepada anak yatim. Jadi bersedekah kepada anak yatim. Ya, sedekah panggil anak yatim. Usap tuh kepalanya, diusap. Tapi jangan diusap doang, kasih uang ya. Tong diusapan wae dari pasien ajis moal bungaheun kenanya. Jadi di samping diusap kepalanya, kasih rezeki. Insya Allah setiap rambut yang diusap sama kita insya Allah akan menjadikan daripada insya Allah pertolongan di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Makanya dari itu mudah-mudahan para dermawan yang telah memberikan sedekah khususnya bagi orang-orang yatim, mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih sempurna, Allah balas dengan yang lebih berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kenapa hadirin, as-shadaqatu tazlibur rizki, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah ini akan menambah, akan menarik daripada rezeki. Sedekah ini akan menghilangkan daripada wabah, bencana dan sebagainya. Makanya Al-Fakir punya sahabat, punya teman, usahanya tadinya nggak lancar, usahanya nggak lancar. Tapi kata Habib, udah amalin aja tuh sholawat fatih, amalin sholawat fatih sehari 100 kali, diamalin tuh sholawat fatih sehari 100 kali. Dan kalau bisa, kalau kita punya rezeki, panggil tuh anak yatim 10 orang atau 5 orang ke, panggil, kasih sedekah dari harta kita. Insya Allah kalau kita istiqomah baca salawat al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi, itu 100. Terus namanya panggil anak yatim, setelah itu berikan sedekah kepada anak yatim setiap Jumat kalau bisa. Kalau enggak setiap Jumat ya sebulan sekali. Insya Allah Allah akan tidak lama lagi, insya Allah Allah akan mudahkan rezekinya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amalin tuh, amalin ya, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak lagi lah amalan-amalan di bulan Muharram, seperti kita mandi ya. Suka mandi apa enggak? Sok ibak ente? Oh sok tiap dintanya. Maksudnya di bulan Muharram. Ya itu enggak apa-apa. Niatin sunnah insyaallah dapat pahala. Nawatul ghusla fi yaumi Asyura atau nawatul ghusla fi syahril Muharram sunnatan lillahi ta'ala, insyaallah dapat pahala. Dan banyak lagi motong kuku ya. Terus yang penting dipotongnya jangan sebelah-sebelah karena hukumnya makruh. Kayak seperti kita motong kumis ya, yang kumis dipotong yang isi di sebelah, yang sini kagak. Wah, sebelah itu namanya makruh. Sunnah kita manjangin janggot ya, disunahkan. Bahkan amalan yang 24 dapat pahala itu diantaranya manjangin janggot, walaupun 3 lembar hadirin. Ada yang janggotnya 3 lembar. Ayan tuh lumayannya. Diniatin sunnah. Karena kita dapat pahala, kalau kita siwakan itu baru dicatat pahala. Ya, kalau kita mengerjakan daripada pakai pakaian putih, kita baru dapat pahala. Karena ada pekerjaannya. Tapi kalau yang 24 jam sifatnya, yang nempel terus pahalanya, apa diantaranya? Yaitu manjangin janggot. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita diniatkan sunnah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja sekilas ya. Sebenarnya banyak bahasan panjang lah, cuman karena waktu sudah malam, walaupun sedikit mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan antum semua yang hadir pada malam yang mulia ini
Tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan kita pulang ke rumah mendapatkan keberkahan di dunia wa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha mudah-mudahan usahanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Mudah-mudahan semuanya yang belum dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa midna bi dirikatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.